Ya, mari kita mulai. Bapak-bapak dan saudara terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Yang kedua, mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Selanjutnya yang ketiga, pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Baiklah, Bapak-Bapak, mari kita mulai kebaktian sore hari ini. Kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Baiklah Bapak-Bapak, mari kita muliakan Tuhan dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, ayat pertama sampai kedua yang berjudul Angkatlah Hatimu pada Tuhan, dan ayatnya seterusnya. PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Baiklah Bapak-Bapak, kebaktian kita sore hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Sang Pengantara kami, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus.
untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani pribadi lepas pribadi. Tiliklah hati kami ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur atas kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur atas hari baru, menandakan kami, usia kami 1 hari lebih tua dari hari kemarin. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang kami terima. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas aktivitas yang bisa kami lakukan pada hari ini. Kami bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara kami yang kami cintai. Kami bersyukur atas kesempatan dapat bergabung dalam kebaktian kaum pria melalui Zoom, meskipun di tengah ganasnya pandemi COVID-19, tidak menyurutkan langkah dan semangat kami untuk bersekutu. Mohon Tuhan pimpin dan sertai sehingga pada akhirnya kegiatan ini sungguh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Bahkan dapat memberi peningkatan pelayanan di GKP Sukabumi. Sehingga dapat menghadirkan damai dan sejahtera sebagaimana yang Tuhan amanatkan kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Yesus, Sang Pengantara kami, doa dan syukur kami ini kami panjatkan. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 163, ayat yang pertama dan keempat, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tinggalkan
Bapak-bapak, marilah kita satu di dalam doa FPKC dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, mengucapkan rasa syukur kami atas limpah berkat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami dan keluarga. Bahkan juga di dalam kehidupan persekutuan kaum Bapa GKP Sukabumi. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami menyatukan hati, memuji memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, berikanlah hikmat pengetahuan bagi kami semua, agar kami memperoleh pengertian yang benar akan firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini juga Tuhan yang mengurapinya, agar dia dapat mengatakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Jadikanlah hidup kami ya Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Walaupun kami menyadari ya Tuhan bahwa hidup kami penuh dengan keberdosaan, sering kami lalai dalam menjalankan firman-Mu. Namun ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap teguh setia dalam iman percaya kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacanya Yeremia 29 ayat 4-7 dengan tema menghadirkan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita mendengarkan firman. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi disampaikan di dalam tema kita, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Dalam pembacaan Alkitab Yeremia 29, mengisahkan tentang bagaimana Nabi Yeremia mengirimkan sebuah surat kepada orang-orang buangan di Babel yang mengingatkan mereka semua tentang apa yang direncanakan Tuhan bagi umatnya itu. Dalam pengalaman dan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, pada masa di mana surat Yeremia ini ditulis, bukanlah masa yang begitu baik untuk bangsa Israel alami pada saat itu. Karena masih dalam situasi kondisi di mana mereka merasakan pembuangan. Mereka merasa sebagai bangsa asing di negeri Babel, di mana mereka adalah sebagai bangsa jajahan yang dipekerjakan, yang diambil, yang dibuang ke Babel, di mana negerinya itu diserang oleh pasukan dari Nebukadnezar. Bapak-bapak, dalam suratnya ini, Yeremia menyampaikan tentang bagaimana Tuhan berkehendak atas kehidupan bangsa Israel. Dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan
dari Yerusalem ke Babel. Jadi memang surat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Mereka yang diangkut, mereka yang dibawa ke negeri Babel. Mereka ini bukan orang-orang yang mungkin sembarangan juga. Karena di sana ada raja dan keluarganya, para pembesar, orang-orang ahli, dan juga berbagai macam profesi-profesi yang memang dibutuhkan oleh pemerintahan Babel pada saat itu untuk membangun negerinya. Disampaikan oleh Tuhan, dirikanlah rumah untuk kamu diam. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Melalui Yeremia, Allah memberitakan bagaimana mereka harus hidup di negeri buangan tersebut. Katakan mendirikan rumah, membuat kebun, menjadi salah satu hal yang memang patut untuk dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Karena memang sebagai sebuah bangsa yang dikatakan walaupun mereka adalah sebagai orang-orang buangan, tetapi pada saat itu mereka pun mendapatkan sebuah hak di mana mereka boleh melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan mereka. Maka mereka juga mendapatkan tempat yang tidak begitu buruk, tetapi juga di situ tempat di mana mereka bisa melakukan berbagai macam hal, usaha, pekerjaan, bahkan juga untuk membangun keluarga atau rumah tangga. Maka dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkekurangan. Dan jangan berkurang. Ini sebuah perintah di mana mereka pada saat itu dikatakan kerinduan mereka untuk kembali ke negerinya adalah suatu kerinduan yang terbesar pada saat itu. Bagaimana mereka memiliki sebuah pemahaman bahwa negerinya itu lebih baik. Bahwa masa depannya itu ada di dalam negerinya. Di mana ketika mereka kembali ke Yerusalem, di mana mereka dapat kembali memulai kehidupannya di negeri yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka menganggap bahwa di mana asal mereka atau negeri dari mereka, tempat mereka tinggal, itulah yang menjadi harapan besarnya bagi bangsa Israel pada saat itu. Jadi untuk memikirkan bagaimana mereka akan berlama-lama tinggal di negeri pembuangan adalah suatu mimpi yang seharusnya menjadi kekhawatiran, ketakutan. Suatu mimpi yang dihindari oleh bangsa itu. Ada begitu banyak nabi-nabi palsu pada saat itu mengatakan bahwa Tuhan akan segera membebaskan mereka. Dan itu menjadi semangat buat mereka untuk semakin berharap, berindu untuk kembali pulang ke negerinya. Mereka percaya Tuhan akan memimpin dan memberkati mereka semuanya. Tapi ternyata itu bukanlah rencana Tuhan bagi mereka. Dan Nabi Yeremia dengan segala keberadaannya dan tahu bagaimana situasi dan kondisi psikis kehidupan orang-orang Israel buangan pada saat itu, ya harus menyampaikan semuanya ini. Bahwa apa yang mereka harapkan cepat itu tidaklah cepat akan terjadi karena mereka harus menempuh waktu yang lebih panjang lagi. Mereka dimintakan makanya pada saat itu untuk mendirikan rumah, berusaha dengan apa? Membuat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya juga untuk mereka bekerja, berusaha di tempat itu dengan sebaik-baiknya. Melakukan apa yang mereka bisa dengan segala keahlian mereka. Karena mereka diangkut atau menjadi orang-orang buangan di Babel dengan berbagai macam keahlian.
Ada pandai besi, tukang kayu, tukang bangunan, ahli-ahli, cendekiawan, bahkan raja dan keluarganya. Mereka ini orang-orang yang sudah memiliki kemampuan. Orang yang sudah dibekali dengan keahlian-keahlian. Orang yang memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baik. Maka ketika mereka punya semuanya itu, mereka diharapkan tidak lantas putus asa. Tidak lantas merasa diri kecil hati di negeri pembuangan pada saat itu, tetapi diharapkan mereka dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan semua ilmu, pengetahuan, kebisaan-kebisaan atau keahlian-keahlian mereka itu dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan mereka. Bahkan untuk berkeluarga, membangun keluarga. Bahkan untuk keturunannya juga. Ini kan suatu hal yang memang pada akhirnya agak bertentangan memang dengan apa yang menjadi harapan mereka pada saat itu. Pengennya merdekanya lebih cepat, lebih bebas, lebih cepat. Tapi ternyata tidak gitu ya. Karena memang mereka harus lebih lama lagi di sana. Bahkan mereka juga mungkin berpuluh-puluh tahun mereka akan tinggal di sana. Dan bagaimana mereka bisa menjalani semuanya itu? Memikirkan dalam kekangan sebagai sebuah bangsa yang dibuang pada saat itu. Satu hari saja tentu sudah menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Apalagi sebulan, setahun, atau bahkan berpuluh-puluh tahun mereka akan hidup di tempat pembuangan. Menantikan janji keselamatan, kebebasan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa membayangkan pada saat ini? Lantas bagaimana dong caranya untuk bisa hidup berpuluh-puluh tahun dalam pengharapan seperti itu? Sesuatu hal yang memang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka terus menyangkali bahwa mereka akan segera bebas, mereka akan segera hidup baik. Mereka akan kembali ke Yerusalem dan sebagainya. Dan para nabi-nabi palsu yang mengatakan begitu banyak hal tentang mimpi-mimpi mereka. Bahwa mereka akan segera kembali. Itu hanya membuat mereka pada akhirnya merasa bahwa tidak perlu berbuat lebih banyak lagi. Ngapain harus mempersiapkan diri untuk sesuatu hal yang panjang, untuk waktu yang lama. Artinya apa? Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan beranak cucu di situ. Kalau bisa pulang lebih cepat itu kan lebih baik. Karena bagi mereka pada saat itu ini kesusahan, penderitaan bagi mereka, harus keluar dari negerinya. Tetapi Tuhan memberikan suatu hal yang lain. Malah disampaikan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu ditambah lagi ini. Gitu ya. Orang pengennya segera pulang, pengennya segera lewat, ini masalahnya, tetapi malah diminta untuk berdoa bagi kota itu. Bahkan mengusahakan kesejahteraan kota itu. Karena mimpinya adalah apa? Tadi sesuai dengan rencananya, kesejahteraannya adalah ketika bebas dari semuanya. Tetapi bagaimana mereka bisa dikatakan sejahtera kalau mereka masih ada di dalam pembuangan, dalam ketertekanan, dalam situasi yang mungkin bagi mereka jauh dari mimpi-mimpi mereka. Nah, Bapak-Bapak, apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel ini tentu adalah sesuatu hal yang sekali lagi berbeda sekali dengan harapan itu. Bagi bangsa Israel, mereka berpikiran khusus ke khusus gitu ya. Mereka kalau mau berusaha untuk diri mereka sendiri. Untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi ini dibalik, mereka dikatakan untuk mengusahakan dulu nih kesejahteraan kota. Berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Maka dari situ, kesejahteraan mereka akan diberikan. Jadi dari umum ke khusus.
Yang mereka pikirkan khusus ke khusus. Kalau untuk bangsa Israel, untuk bangsa Israel. Mereka tentu tidak merasa tidak perlu untuk melakukan semuanya itu. Tapi kalau kita lanjutkan kembali di ayat 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 70 tahun. Kita bisa bayangkan gitu ya. Dalam penjajahan pada saat itu 70 tahun. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka masih berpikiran sebagai semana mereka adalah orang yang terkekang, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang tidak bisa melakukan banyak hal karena kebebasan mereka sebagai bangsa buangan pada saat itu begitu sedikit, yang mereka pada akhirnya pastinya akan mati. Kalau mereka melihat situasi itu dari sudut pandang kacamata mereka sendiri, tentu mereka akan sangat kesulitan untuk bisa menjaga, mengembangkan kehidupan mereka pada saat itu. Tapi Tuhan mengingatkan bagi mereka, usahakanlah semuanya itu baik-baik. Seperti tadi, gunakan semua akal budi, ilmu, pengetahuan, keahlian yang mereka punya untuk kesejahteraan kota itu dan juga kesejahteraan mereka. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara soal hal yang seperti digambarkan oleh kitab Yeremia ini juga kan seringkali juga menjadi gambaran dalam kehidupan banyak orang. Tidak sedikit bagi kaum pria atau bapak-bapak yang juga memiliki berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya. Di mana kita merasakan bahwa apa sih yang sebenarnya kita kejar gitu ya, di dunia ini. Apa yang sudah menjadi rencana-rencana di dalam kehidupan kita sebagai pria ataupun sebagai bapak-bapak. Apa yang kita usahakan di dalam kehidupan kita. Dan untuk apa semuanya itu kita lakukan. Ketika kita merenungkan semuanya itu, tentu kita akan kembali mengingat tentang bagaimana tidak mudahnya juga proses ataupun perjuangan kehidupan yang harus kita lakukan. Orang lain mungkin dapat memandang bagi kita semua, semuanya itu dilakukan, dialami dengan baik-baik saja. Karena mereka melihat bahwa kehidupan kita terlihat sepertinya baik-baik saja. Tidak memahami begitu banyaknya persoalan dan pergumulan kita. Bahwa tidak mudah untuk bisa bertahan dalam berbagai macam situasi-situasi sulit atau di dalam pergumulan yang kita alami hingga pada saat ini. Terlebih ketika kita dimintakan untuk atau kita dituntut untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang dapat menghadirkan, membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pengalaman bangsa Israel kurang lebih tadi yang digambarkan 70 tahun nanti mereka baru akan mengalami janji Tuhan. Padahal sudah dimulai dengan perasaan yang tidak baik, bahwa mereka merasa bahwa sebagai bangsa buangan tidak bisa berbuat banyak. Padahal kita tahu seperti yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, mereka ini diberikan sebuah tanah loh, untuk diusahakan, untuk tinggal, untuk beranak cucu, untuk berusaha, untuk tetap memiliki iman percaya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama.
Tapi bagi mereka semuanya itu tidak cukup. Itu bukan adalah bagian dari rencana Tuhan. Itu menurut mereka. Atau secara tidak langsung mungkin kita bisa mengatakan, apakah semuanya itu adalah bagian dari penyertaan atau pemeliharaan Tuhan? Bahasanya begini, mungkin disederhanakan. Di tempat pembuangan, di Babel, berkat-berkat yang mereka terima di Babel, pada saat itu diberikan tempat untuk mereka mendirikan rumah, dikasih kesempatan untuk mereka berusaha, diberikan kesempatan bagi mereka untuk membangun kehidupan rumah tangga, dan sebagainya pada saat itu. Tapi didasari dengan awalnya adalah bahwa mereka mau segera pulang. Seperti apa yang dimimpikan oleh para nabi-nabi palsu yang tidak diutus oleh Tuhan pada saat itu. Mungkin orang akan berpikir bahwa di mana kasih karunia Tuhan di dalam situasi yang seperti itu. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan sungguh-sungguh pada saat itu. Kalau situasinya adalah mereka masih di pembuangan, seolah-olah bahwa mereka di situ tertutup. Kesejahteraan mereka sudah tertutup di situ. Mereka tidak bisa merasakan berkat yang mereka harapkan itu di situ. Padahal seperti tadi, Tuhan memberikan segalanya bagi mereka. So, mereka tetap menjalankan semua apa yang Tuhan sampaikan. Karena kalau dilanjutkan kembali pada ayat-ayat berikutnya, ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk masa depan mereka yang penuh dengan harapan. Tetapi persoalannya adalah mereka memahami bahwa ya itu terlalu lama. Damai sejahtera itu tidak dapat mereka alami ketika situasinya adalah buruk. Ketika mereka memahami bahwa situasi yang mereka alami pada saat itu adalah mereka terkekang karena mereka adalah bangsa buangan dan sebagainya. Atau dengan kata lain adalah kalau dalam situasi kondisi lingkungan sekitar sedang dalam tidak baik-baik saja, maka damai sejahtera itu menjadi sulit untuk kita alami. Nah, Bapak-Bapak, dalam kehidupan kita pada saat ini, ada begitu banyak hal yang mungkin menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Persoalan ekonomi, di dalam kehidupan keluarga, di tempat pekerjaan, dan bahkan di tengah-tengah pelayanan masyarakat maupun di gereja dan sebagainya. Ada begitu banyak tuntutan, peranan hidup yang harus kita lakukan pada saat ini. Di mana semuanya itu menuntut segala sesuatunya adalah baik adanya. Bahwa itu semuanya sesuai dengan mimpi dan harapan-harapan kita, mimpi dan harapan keluarga kita, mimpi dan harapan masyarakat, bahkan juga mimpi dan harapan jemaat. Ada begitu banyak harapan yang ditumpukan kepada kita semua. Nah, sebagai bapak-bapak ada begitu banyak juga tugas-tugas, peranan, dan kewajiban yang perlu kita lakukan di masa-masa kita ada di dunia ini, di dalam karya kita. Lalu bagaimana semuanya itu kita bisa jalani dengan sebaik-baik? Apakah kita juga pernah merasakan bahwa, wah, ketika kita hidup pada saat ini, mimpinya sih adalah damai sejahtera, tetapi ternyata yang kita alami bukanlah damai sejahtera. Ada situasi di mana kita merasa bersedih, berduka, merasa susah hati. Dan bagaimana kita bisa melewati semuanya itu? Bagaimana kita masih tetap bertahan di dalam iman percaya kita, di dalam pengharapan kita. Sama seperti yang diingatkan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel pada masa pembuangan di Babel. Bagaimana mereka diajak untuk tetap sabar untuk menantikan janji Tuhan, janji keselamatan Tuhan. Karena kalau secara egois kita bisa mengatakan bahwa itu kan kalau memang ini 70 tahun lagi, kalau mereka hitung-hitungan pada saat itu, ya mungkin ada yang sudah berumur cukup lama. Buat apa mereka nunggu sampai 70 tahun? Nanti kan nggak bisa ngalami semuanya itu. Nanti mungkin mereka, ya nggak semuanya mungkin akan ikut kembali ke
Yerusalem atau Israel. Mungkin mereka akan mati di pembuangan. Atau dengan kata lain mereka akan mati di dalam mimpi-mimpinya di negeri buangan. Kalau secara egois mungkin kita akan berpikir bahwa ngapain kita melakukan semuanya itu? Ngapain mendengarkan Yeremia yang seperti itu? Mendingan dengerin nabi-nabi yang mengatakan bahwa Tuhan akan segera menyelamatkan mereka. Itu kan persoalan. Jadi apa yang kita lakukan juga tentu akan terus berkaitan juga dengan semuanya itu, di mana kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita usahakan saat ini, apakah itu semua juga sudah cukup bagi kita untuk dapat menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Apakah itu sudah cukup untuk membuat kita tetap yakin, tetap teguh di dalam iman percaya kita? Walaupun mungkin kita menyadari tidak lepas dari berbagai macam tadi masalah dan pergumulan, tetapi kita tetap dapat melihat bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Dengan keahlian, dengan ilmu pengetahuan, dengan kebisaan yang kita miliki, kita masih dapat terus berusaha. Kita dapat mengusahakan kehidupan kita, saling menopang dengan pasangan hidup kita. Berusaha untuk dengan sebaik-baiknya melakukan apa yang menjadi peranan kita masing-masing, tanpa kita merasa bahwa, aduh saya bisanya apa. Kalau bapak-bapak sudah mengatakan, aduh saya mah bisanya apa tuh, wah ini gimana nantinya? Apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan apa yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita dan terus berusaha agar kita dapat memahami setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Masa pandemi yang kita alami pada saat ini juga menjadi pembelajaran sebenarnya juga bagi kita. Dari awal masa pandemi bulan Maret, doa kita masih sama gitu ya. Semoga pandemi cepat berlalu. Semoga badai cepat berlalu. Semoga kita bisa kembali normal lagi. Ini doanya dari bulan Maret pada saat itu, awal-awal COVID seperti itu ya. Awal mulai PSBB istilahnya sampai sekarang PPKM, sampai PPKM darurat, sampai PPKM level-levelan, tetap doa kita kan sama nih ya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Karena harapannya apa? Harapannya adalah kalau itu berakhir, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Atau kalau sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Saya mau pergi ke kota anu, ke kota anu, ke kota anu. Ada begitu banyak rencana-rencana kita. Kalau semuanya ini berakhir. Pertanyaannya kalau ini nggak berakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita di masa pandemi ini? Kalau bangsa Israel mengalami bencana sosial karena peperangan, maka mereka dibuang. Saat ini kita mengalami bencana apa nih? Kalau COVID ini bencana apa namanya? Bencana alam atau bukan? Bencana kesehatan atau juga. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Udah 1,5 tahun lebih gitu ya, kita juga mikir, ini kapan lagi? Ada yang bilang, ntar kalau udah selesai vaksin, ada yang bilang nanti Desember, ada yang bilang mungkin tahun depan, ada yang bilang, wah banyak banget itu ya. Bahkan dulu ada yang bilang, ya mungkin Desember tahun depan, tahun kemarin kita udah bisa Natalan. Dulu kita diawali dengan Paskah gitu ya, Maret tahun lalu, Paskah semuanya jadi online. Kita bisa bayangkan pada saat itu belum ada live streamingan. Kebanyakan gereja juga nggak siap dengan semuanya itu. Yang ada apa? Libur kebaktian. Pakai cara apa? Dikirimin liturginya, dikirimin renungannya. Pakai apa? Ada yang pakai WA, ada yang dianterin secara langsung. Suruh ngapain? Suruh kebaktian di rumah masing-masing, gitu ya. Nggak tahu dilakukan apa enggak.
Kemudian udah muncul lagi rekaman, ya udah rekaman, dengerin rekaman sampai saat ini live streaming. Sempat kita juga bisa onsite beberapa waktu yang lalu, tapi mulai dari awal tahun kembali lagi. Wah, ini banyak banget nih tantangannya gitu ya. CD berganti, dan bagaimana kita bisa melihat semuanya itu. Dan bagaimana kita bisa terus mewujudkan damai sejahtera dalam situasi-situasi sulit seperti itu. Seperti pertanyaan yang ada dalam renungan pada saat ini. Hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan kita? Secara khusus tentunya damai sejahtera bukan hanya ketika kita dalam kondisi yang baik, seperti mimpi kita. Kalau ini sudah normal lagi, kalau ini sudah gini. Tapi ketika kita pada saat ini mungkin merasa bahwa dalam titik kelemahan paling kita alami pada saat ini, di dalam kita merasakan bahwa, oh disinilah tingkat pergumulan kita yang berat pada saat ini. Apakah kita masih mampu untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Atau kita malah akan bersama-sama berpikir bahwa, wah damai sejahtera adalah suatu hal yang mustahil untuk kita alami kalau memang penderitaan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Mungkin itulah yang akan menjadi bahan sharing kita pada saat ini, Bapak-Bapak. Bagaimana kita tetap bisa memberikan ataupun menghadirkan damai sejahtera ketika kita juga mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita berkecamuk begitu ya. Ada begitu banyak beban, tekanan dalam kehidupan kita, tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi, dan bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dengan segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini. Mungkin sharing kita adalah sharing yang ya harapannya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita tahu tidak semua orang juga bisa melewati semuanya ini dengan baik. Tidak semua orang juga mungkin merasakan berkat-berkat yang sama seperti satu dengan yang lainnya. Tetapi ya tentu ini menjadi sharing bagi kita semua pada saat ini. Bagaimana nih kita bisa terus bersama-sama menghadirkan damai sejahtera itu. Bahkan ketika kita merasa kita sedang jatuh. Silakan. Cuma kalau dikaji memang ini agak dalam sebenarnya, karena persoalannya adalah menyangkut, bahkan ini kalau mungkin dikajinya, ini menyangkut apa yang sebenarnya kita takutkan dalam kehidupan kita. Sebagai bapak-bapak, sebagai pria, atau sebagai laki-laki. Silakan siapa duluan? Ada 9 orang sini. Kita bisa melihat nanti siapa dulu nih yang buka kamera. Bapak-bapak. Belum dibuka. Belum dibuka mikrofonnya, host. Pak Melki, gimana Pak Melki? Ada Pak Hatuleli, Pak Berti, Pak Ferdinand, Pak Tio, Dr. Indra. Pak Melki dulu nih, udah buka. Oke. Baik, mungkin ya sebelumnya terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan hari ini. Memang firman Tuhan ini sangat menguatkan sekali kita untuk saat-saat di masa sulit ini ya. Mana firman Tuhan juga mengajak kepada kita untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah pandemi ini. Nah, mengenai apa yang harus kita hadapi atau ditakutkan untuk saat ini, memang yang pertama adalah faktor ekonomi, Pak. Karena kan yang tadi Bapak sampaikan bahwa di masa pandemi ini kan tidak ada persiapan apa-apa untuk kita hadapi. Tiba-tiba kita hadapi masa pandemi ini. Nah, bagi saya secara pribadi ataupun keluarga di tempat ini, beratnya adalah ekonomi. Kenapa saya katakan bahwa itu ekonomi? Kita karena sudah terbiasa dengan hidup normal sebelum 1,5 tahun ini, mungkin keinginan apa aja kita
bisa tercapai, kita bisa usahakan atau kita pun bisa sisihkan untuk sesuatu hal yang kita inginkan. Nah, pas saat kita masuk ke masa pandemi ini, tidak ada persiapan sama sekali untuk hal itu, maka yang jadi titik berat itu adalah semata-mata adalah ekonomi, Pak. Kecuali kalau memang kita harus cepat, apa ya, bahasa ininya cepat untuk berinovasi untuk hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau tetap berharap pada pekerjaan yang masih sama, yang memang sulit untuk kita jalani kehidupan ini. Tapi satu hal yang memang mungkin saya garis bawahi dari firman Tuhan tadi, bahwa kita harus tetap bersyukur dengan keadaan ini, karena melalui keadaan ini kita dibuat untuk lebih dewasa dalam beriman, bahwa hidup ini bukan hanya karena faktor ekonomi saja, tapi hidup ini benar-benar kita harus berserah kepada Tuhan, seperti bangsa Israel yang dibuang di Babel. Perjalanan 70 tahun yang disampaikan melalui firman Tuhan tadi itu mungkin lebih berat dengan kita yang saat ini menghadapi masa pandemi di 1,7 bulan lah, hampir 2 tahun kita hadapi, masih lebih berat masa Israel pada saat itu gitu. Jadi bagaimanapun ya kita harus tetap kuat, kita harus tetap sabar untuk menghadapi pandemi ini. Walaupun yang tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa semua orang, mungkin termasuk diri saya, kita selalu berdoa supaya masa pandemi ini cepat selesai. Mungkin kekeliruan ya kalau kita berdoa bagaimana ya kita hadapi masa pandemi ini mungkin gitu. Tapi kalau kita berdoa untuk masa pandemi ini cepat selesai, ya ini juga memang harapan. Tapi sedikit apa ya, kita tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi ini. Ya, karena ini entah ini unsurnya dari kesengajaan manusia atau kelainan manusia, tapi semua kalau diizinkan Tuhan untuk terjadi, ya inilah yang kita hadapi saat ini, Pak. Mungkin dari saya itu aja lah, Pak, adalah faktor ekonomi yang memang harus dipertimbangkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Melki. Yaitu persoalan-persoalan yang memang seringkali membuat kita, waduh iya juga ya, kita mau ngapain lagi nih, seperti itu. Kadang-kadang ya ada kebingungan juga. Tapi mudah-mudahan dengan sharing kita bersama-sama, bahkan dengan membangun terus komunikasi satu dengan yang lain, kita bisa menemukan berbagai macam ide-ide yang baru untuk kita bisa usahakan terus. Silakan yang lain. Ada Pak Tio, ada Pak Ferdinand, Pak Hatuleli, Pak Berti, Pak Indra. Boleh, Pak. Oke, Pak Tio. Selamat malam, Pak Pendeta, Bapak-Bapak semua. Jadi menyikapi pandemi ini, pada dasarnya saya tiap hari itu memang kalau dibilang capek, ya capek, Pak. Terus terang, Pak, terus terang. Satu-satunya cara kalau memang masyarakat disiplin saja. Itu terlihat dari tiap hari tidak ada yang pakai masker, itu masih banyak. Jadi kalau dibilang mau sampai kapan, kalau perilaku masyarakat masih seperti itu, Pak, bahkan kami pun sudah lelah, Pak. Jarang di blow up, Pak. Satu Polres itu bulan kemarin 50% dari 850 orang, 400 orang positif COVID, kami tidak ekspos, Pak. Malah seperti Pak Melki bilang, mereka nggak kerja, mereka nggak bisa kemana-mana, mereka diisolasi sendiri, bahkan diisolasi pun di tempat yang orang tidak diketahui, tidak dipublikasikan. Anak istrinya terdampak, Pak. Banyak, Pak. Jadi berbagai macam cara yang sudah pemerintah lakukan, masih aja yang bandel. Masih ada yang itu namanya yang nikahan, masih banyaknya yang berkerumun. Kalau seperti ini akan berlarut-larut, Pak. Yaitu apa yang sudah kehendak Tuhan sejak yang kemarin KRT yang Bapak Pendeta bilang, ya saya sebagai orang yang minoritas pun mengikuti aturan dari dinas.
Supaya apa? Supaya masyarakat minimal menggunakan masker, Pak, untuk menekan penyebaran. Memang sudah menurun, level pun dari 4 level 3, tapi yang saya lihat setiap pagi, yang niat demi Tuhan Yesus, saya nggak mau marah, Pak. Saya cuma memberhentikan orang yang nggak pakai masker sampai mau ditabrak oleh motor berapa kali, yang ujung-ujungnya saya marah, Pak. Demi Tuhan saya tidak mau marah. Tiap pagi itu yang di lapangan pasti marahin orang, Pak. Jadi kalau menurut saya pandemi ini bisa selesai kalau kita patuh sama pemerintah. Bukan karena vaksin, Moderna, Sinovac, Tetepuvir, bukan, Pak. Yang penting kita patuh saja menggunakan masker. Maka semuanya akan berjalan dengan lancar, Pak. Segitu aja, Pak Pendeta, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Tio. Ya, itu salah satu bagian dari bentuk penyadaran bagi masyarakat juga memang tentang bagaimana sih usaha kita yang kita lakukan. Gitu ya. Ada orang seperti tadi, makanya korelasinya adalah kita berdoa agar semuanya cepat berlalu, gitu ya. Tetapi doa itu tidak disertai juga dengan usaha, tidak disertai dengan bagaimana kita Maaf ke-mute Pak Pendeta. udah panjang ya. Oke. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Tio untuk pandangan yang memang diberikan sebagai sebuah bentuk penyadaran terhadap keberadaan masyarakat di masa-masa pandemi ini. Saya sih menggarisbawahi memang benar tadi apa yang disampaikan bahwa ada begitu banyak orang yang bukan hanya terdampak secara fisik karena sakit, karena terpapar oleh COVID-19, tapi yang lebih tentunya menjadi perhatian bagi kita semua adalah dampak selanjutnya dari pandemi ini, gitu ya. Dimana ternyata bagaimana kita membangun damai sejahtera nih kalau kita kelaparan misalnya. Kalau kita tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas, usaha, ataupun juga pekerjaan kita dengan baik. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita mengalami misalnya PHK dan sebagainya. Bagaimana kita tetap masih mengusahakan kehidupan kita. Karena kita sebagai bapak-bapak tentu menyadari bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, gitu ya. Ada tanggung jawab istri, anak-anak, keluarga, bahkan juga di dalam kehidupan pelayanan dan sebagainya, di gereja, dalam persekutuan. Ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan juga. Yang kalau kita pikirkan ya apakah kita mau diem saja, ya enggak juga. Tapi kalau kita diem aja ya pastinya juga kita mau berapa lama kita bertahan kalau kita cuma mau diem aja, nunggu gitu ya, nunggu sesuatu hal terjadi gitu ya. Atau nunggu mujizat terjadi gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba pandemi ini selesai. Kita nggak bisa semuanya itu. Dan memang kita diajak untuk masih berusaha untuk semuanya itu. Masih melakukan apa yang harus kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan itu bukan suatu hal yang perkara yang memang mudah bagi kita semua untuk kita bisa lakukan. Makanya forum kebersamaan bapak-bapak tentunya diharapkan ini bisa menjadi jembatan bagi kita untuk sharing pengalaman, tetapi juga suatu hal yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan tadi untuk mencari inovasi-inovasi baru yang pada akhirnya boleh menjadi support, pendukung untuk kehidupan kita nih di dalam keluarga kita. Baik dalam upaya-upaya pemberdayaan ekonomi jemaat, maupun juga dalam berbagai macam upaya pemberdayaan yang lainnya, yang kiranya itu dapat menolong kita untuk menuju damai sejahtera itu. Memang tidak mudah untuk semuanya itu. Tapi mungkin ada yang lain yang bisa memberikan pandangan. Pak Ali dulu, Pak Ali, gimana Pak Ali? Ya, yang bapak-bapak dulu, kalau enggak boleh lah Pak. Saya Pak. Silakan kalau ada yang lain, Kalau bapak-bapak. ada yang lain dulu, monggo. Jadi nanti saya yang terakhir aja.
Oke. Pak Hatuleli gimana? Pak Berti, Pak Ferdinand, Ya, saya tambahkan Pak sedikit, Pak. Andreas. Oke, Pak, silakan. dengar saya, Pak. Iya, silakan Pak. Saya melihat bahwa sekarang ini dengan pandemi ini saya meyakini bahwa rancangan Tuhan atau rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kebinasaan. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh gereja yang dulu seperti Ayub, Yusuf dan sebagainya, pasti mendapat penderitaan, tapi pada akhirnya mereka mendapat damai sejahtera. Ya, intinya bahwa kita sekarang memang sedang bukan dicoba ya, tapi diuji oleh Tuhan sebagai orang Kristen, sampai di mana kita tetap percaya kepada Tuhan. Ayub, Yusuf sudah membuktikan mereka pada akhirnya adalah mendapat damai sejahtera. Jadi saya kira bahwa bencana sekarang penyakitnya apa? Saya sampai di rumah ini sampai dengan anak-anak saya bilang kita ini, halo? Saya bilang kita ini mungkin mendapat tulah ke-11 gitu. Bukan 10 lagi, sekarang ini adalah tulah ke-11. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus tetap percaya iman kita bahwa pada saatnya nanti pasti akan berlalu dari kehidupan kita. Jadi penderitaan yang kita alami itu kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan akan terjadi. Tapi bagaimana kita mensikapi penderitaan ini? Penderitaan COVID ini merupakan suatu penderitaan bagi umat manusia. Jadi kita menyikapi bagaimana kita tetap percaya, dan bukan hanya percaya, tapi kita juga menaati aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena kita masih hidup di dunia, kita tetap percaya bahwa semua pemerintah kita itu adalah dipilih oleh Allah sendiri, dan program yang mereka lakukan itu demi keselamatan rakyat Indonesia, kita semua. Oleh sebab itu semua kita menaati aturan-aturan itu, berarti kita sudah salah satu cara untuk membawa damai sejahtera. Jadi kalau kita semua taat, orang percaya taat kepada aturan yang berlaku, kita pasti terhindar dari virus yang mematikan ini. Saya berpendapat seperti itu, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi, Pak Andreas, Pak Berti, Pak Ferdinand, Pak Indra. Ya, secara nggak langsung sebenarnya. Ya, silakan. Ya, maaf saya baru muncul. Udah Suaranya nggak terdengar, Pak Dok. saya mengambil 3 hal tes. Mikrofonnya kurang masuk kayaknya. Speakernya Ya. pakai mic. Oke, saya ulangi. Dari Yeremia 29 ayat 4-7 ini sudah digali oleh rekan-rekan sekalian, dan saya mengambil 3 hal. Yang pertama, menjaga kehikmatan ataupun mendengarkan suara Tuhan, ya. Itu suara Tuhan tuh bisa dengan adanya, bisa melalui pemerintah, melalui tadi yang seperti Pak Tio udah jelaskan. Jadi memang pengalaman itu saya juga alami, ya. Nggak usah jauh-jauh, kemarin saya di Bandung juga di makanan. Jadi perbedaan antara misalnya dari rumah sakit ke luar gitu. Nah, itu kedisiplinan itu penting sekali di Bandung juga, maupun Sukabumi dan hampir seluruh di Jawa Barat. Perhatikan itu juga betul sekali yang ini, ya. Kita nggak usah bosan-bosan, kita nggak usah menghakimi, oh ini nggak pakai masker, tapi kita contoh saja, memberi contoh untuk ini, bahwa kita 6M ya, ataupun 5M itu. Nah, kemudian yang kedua, betul sekali Pendeta Hari,
bahwa melakukan kreativitas seperti di keluarga besar ataupun ini juga kan dampak pandemi itu besar sekali. Jadi tentunya kita bisa Gojek ataupun menghasilkan produksi-produksi yang bisa kita kembangkan. Kemudian anak-anak saya juga sedang bikin media yang ternyata membuat kabar yang bagus gitu untuk keluarga misalnya. Yang ketiga, tetap mencontoh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena kalau kita mengasihi Tuhan dan juga tetap berserah pada Tuhan, kita tentunya bisa melakukan hal-hal yang tenang. Misalnya kalau kita itu bisa tidur tenang, misalnya kalau kita mencontoh diri Tuhan Yesus, misalnya setia dan tetap jujur dan tidak melakukan hal yang tercela. Nah, itu kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Jadi 3 hal itu yang saya rasa bisa menjadi kehadiran damai sejahtera itu kita hadirkan. Demikian, Pak Tari. Oke, terima kasih Pak Dokter. Siapa lagi? Sebelum Pak Ali. Oke, langsung Pak Ali kayaknya. Jadi ya mari Bapak-Bapak kita merefleksikan diri 2 pertanyaan tadi itu. Bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera di tengah kondisi negara yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Sementara kalau kita menyadari, mengerti, memahami makna damai sejahtera, Tuhan sendiri khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena akan disebut anak-anak Allah. Nah, sekarang bagaimana kita terpanggil untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah pandemi begini? Kita tahu bantuan pemerintah berupa bantuan langsung tunai dan lain sebagainya itu dalam rangka untuk menolong warga masyarakat untuk mencapai damai sejahtera. Sementara kalau kita hubungkan juga dengan bangsa Israel yang dibuang, kemudian belum lagi di tengah-tengahnya ada nabi palsu. Zaman dulu bisa kita bayangkan betapa susahnya. Kita yang berada di abad modern begini, yang namanya menghadirkan damai sejahtera, itu tentu mudah dikatakan, tidak mudah untuk diwujud nyatakan. Karena apa? Kan banyak ada orang yang diklasifikasi rakyat prasejahtera. Karena apa? Karena belum memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau orang itu dari sandangnya, pangannya, kemudian papannya, pendidikannya, tetapi juga dari pekerjaan, ini belum terpenuhi, itu namanya belum sejahtera. Bisa makan, bisa yang 5 dasar itu tadi terpenuhi sih, bisa dikatakan sudah mendekati kesejahteraan. Tetapi artinya kalau negara mengucurkan dana begitu banyak untuk membantu rakyat dengan bantuan langsung tunai dan lain sebagainya, ini begitu banyak yang dikucurkan, berarti itu isyarat masih jauh dari damai sejahtera. Sementara sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus, jadilah kita orang yang mampu menghadirkan damai sejahtera. Berarti kalau upaya apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera? Artinya damai sejahtera itu tidak datang begitu saja, harus diupayakan, harus dihadirkan. Ya tentu dengan menyikapi hal seperti itu, bagus, kita mengapresiasi kalau umpamanya di gereja sendiri ada tim bagaimana untuk membantu orang yang kekurangan dengan berbagi. Ya, itu juga bagian dari cara untuk mengurangi kesulitan hidup, karena apa? Kita semua diketuk hati untuk memberi dari kekurangan kita masing-masing dengan rasa syukur. Nah,
Terus upaya apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan setiap datang kita cukup mengatakan, oh shalom. Nah, shalom itu kan damai sejahtera juga, atau bisa karena bahasa Ibrani artinya damai sejahtera. Apakah cukup kalau kita ketemu seperti tatanan baru? Kita semua bermasker, itu tatanan baru. Salam silaturahmi kita harus jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah, sementara kalau tatanan baru, apakah cukup di kalangan Kristen cukup shalom? Artinya kan damai, sejahtera. Atau disederhanakan mungkin bahasanya halo dengan senyum. Wah, apakah cukup dengan mengupayakan begitu? Karena apa? Oh, itu harus disosialisasikan, harus dibiasakan menjadi karakteristik orang Kristen. Karena apa? Orang lain assalamualaikum, oh kita shalom. Tapi itu pun hanya kadang-kadang dilakukan oleh pelayan firman di atas mimbar atau pemimpin-pemimpin kita yang sedang melayani. Jarang anak-anak muda oh shalom. Bagaimana kalau itu juga dijadikan bagian untuk ya menghibur, ya shalom. Satu. Yang keduanya, ya meningkatkan kesadaran bahwa damai sejahtera itu harus diupayakan, bukan cuma datang begitu saja. Apakah mungkin kalau kita sudah menghadirkan damai sejahtera di kehidupan keluarga, di masyarakat, lah bagaimana di tempat ibadah kita? Apakah kita sebagai warga gereja harus memasang spanduk dengan moto mari kita hadirkan damai sejahtera di GKP Sukabumi. Nah, ini kan sebuah moto, sebuah slogan. Dengan cara apa? Ya tentu itu jangan sampai hanya menjadi slogan kosong. Wah, orang kalau lewat melihat, wah mari kita wujudkan damai sejahtera di GKP Sukabumi. Akan bertanya-tanya, dan ketika kita melangkah ke GKP ini, artinya mempunyai tuntutan moral untuk ikut mewujudkan damai sejahtera. Apalagi ketika menghadapi berbagai masalah. Masalah kan ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen mampu menyelesaikan masalah itu dengan damai. Makna dari damai itu kan suatu suasana yang tenang, yang aman. Jadi suatu suasana yang tidak perang itu kan aman, tenang, itu damai. Sejahtera itu juga bisa diartikan keselamatan, adil, makmur, subur. Nah, gitu. Jadi damai sejahtera itu suatu kondisi yang harus diupayakan. Jadi sikap kita, ya perbuatan kita, tindakan kita itu yang yang bisa menghadirkan damai sejahtera. Umpamanya menghadiri suatu perkumpulan ketika kita itu memang ada orang senang dengan kehadiran kita, artinya kita dibutuhkan di perkumpulan itu atau di komunitas itu. Oh, berarti kita juga mungkin dengan kompetensi yang kita miliki atau dari berbagai macam kemampuan yang kita miliki, oh berarti itu juga bagian cara menghadirkan damai sejahtera. Kan ada orang yang kehadirannya tidak diinginkan, asal orang itu datang, waduh. Tapi ketika ada orang nggak datang, sangat dirindukan kedatangannya. Karena apa? Dia bisa menghadirkan damai sejahtera, ketenangan, kesenangan, kegembiraan. Jadi kalau kaum bapak ini semua umpamanya dikasih lembaran kertas, coba menurut imajinasi bapak-bapak, damai sejahtera itu seperti apa sih? Kalau kondisi psikis atau kondisi sosial kita yang damai, kemudian yang aman, yang tidak perang, yang tentram. Tentu semua berimajinasi, ada yang menggambar mungkin, pedesaan yang aman, asri. Mungkin ada Pak Melki menggambar, lautan yang tenang tanpa beria. Atau mungkin Pak Harmoko melihat atau menggambar sebuah hutan yang dimana di situ ada pertapa, itu damai. Nah, jadi apakah kita hanya cukup mengupayakan dengan shalom, atau menyadari bahwa dengan dengan damai itu harus diupayakan, kita berusaha apa yang harus kita lakukan? Artinya harus berupaya menghadirkan upaya untuk
menciptakan damai sejahtera itu. Nah, kalau umpamanya sudah ada slogan atau moto, tetapi ketika kita sebagai komunitas Kristen yang di GKP Sukabumi terdiri dari banyak suku, wah tentu banyak yang temperamental, yang ini tentu ini kok gesekan-gesekan kasus atau masalah itu bisa terjadi. Nah, bagaimana kita ketika dihadapkan pada badai masalah? Nah, tentu kita kalau ada slogannya, oh mari kita wujudkan damai sejahtera di GKP Sukabumi, tentu kita akan menyelesaikan permasalahan itu pun melihat moto, harus kita mengutamakan dengan damai. Seberat apapun permasalahan, karena kita diutus oleh Tuhan, diamanati untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun. Apa itu damai sejahtera? Sudah. Siapa yang harus menghadirkan damai sejahtera? Ya kita umat yang pengikut Kristus. Di mana kita harus menghadirkan damai sejahtera? Ya tentu kalau di mana saja, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, yang mencerminkan kita adalah murid Kristus. Nah, bagaimana cara mewujudkan damai sejahtera itu? Ya kita harus bergotong royong, bersatu padu, apa yang menjadi permasalahan. Kalau ada kasus kita selesaikan, yaitu lebih mengedepankan damai. Nah, jadi ketika ada kasus harus kita selesaikan dengan lebih mengedepankan damai. Artinya kekeluargaan. Bukan menggunakan jalur umpamanya hukum, umpamanya. Lah apa artinya slogan itu tadi, itu nanti slogan jadi hanya malah slogan kosong, moto yang kurang berarti. Bisa diibaratkan kalau orang menggitar belum di stem dulu, jadi fales. Atau orang menyeruling, seruling bambu, seringnya habis diinjak-injak dipakai nyeruling, tentu menghasilkan suara yang tidak enak didengar. Nah, akhirnya itu juga suatu apa ya, panggilan juga. Di mana-mana umpamanya kita selalu mengucapkan shalom, oh ada upaya tim untuk meringankan beban orang-orang yang sedang memerlukan apa ya, memerlukan bantuan, karena kita sedang perang. Mengapa perang? Karena pandemi ini tidak nampak, sementara pemerintah sudah memberikan kebijakan, oh harus begini, artinya kalau kita perang perlu persatuan dan kesatuan. Nah, tidak mungkin kita berhasil tanpa persatuan dan kesatuan. Maka ada orang yang masa bodoh, nah itu sama saja orang yang tidak mau jadi pahlawan. Bagaimana kita merindukan damai sejahtera, itu biar virus ini segera berlalu, tetapi ada sekelompok orang yang menganggap abai, sebagaimana yang diutarakan Pak Harmoko tadi, sebagai anggota kepolisian tentu ketika tugas di jalan, maaf, melihat warga masyarakat yang abai, bisa menyulut emosi, saya bisa pahami, maklumi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu, apa yang membuat terkadang pria itu dinilai pertanyaan yang kedua itu pandangan negatif tentang pria itu. Jadi pandangan negatif tentang pria, terus bagaimana kita keluar dari pandangan negatif itu. Sejak Adam dan Hawa atau peradaban manusia, memang pria itu selalu dilabeli dengan hal-hal yang negatif, ya. Karena sejak dari Adam dan Hawa sudah ada kisah, sejak ada peradaban mula-mula bahwa ada pembunuhan ini. Oh, laki-laki itu kasar. Oh, itu pandangan negatif yang selama ini, apalagi kita yang udah berusia 50 tahun lebih, tahu dengar-dengaran dari kawan dari mana saja, oh laki-laki itu diidentikan dengan hal-hal yang kasar, oh mau menang sendiri, oh sesuatu hal yang kalau mempunyai harta lebih baik membeli sesuatu yang menjadi keinginannya, barang-barang yang diinginkan daripada untuk kesehatan atau keluarganya. Oh bahkan laki-laki itu kalau diikuti tidak cukup istrinya satu, karena melihat Salomo aja ribuan gitu, hampir 1000. Wah, itu termasuk di Indonesia namanya Pak Soekarno juga, atau di pewayangan Arjuna. Wah, ternyata laki-laki itu diidentikan dengan hal-hal yang negatif.
bahkan tidak konsisten terhadap komitmennya gitu. Jadi mudah berjanji tapi janji yang gombal umpamanya. Lah itu kita kan dengar-dengaran, harus punya telinga, harus tentu kita tidak bisa menutup, mendengar, laki-laki itu diidentikan dengan hal-hal yang buruk. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita keluar dari hal-hal seperti itu. Kita menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki itu kasar, tidak semua laki-laki itu suka cabul, tidak benar kalau semua laki-laki itu semua berselingkuh. Kan orang yang selingkuh, yang cabul, yang ini itu kan diidentikan dengan laki-laki. Nah, sekarang kita bagaimana keluar dari masalah itu atau keluar dari pandangan itu, ya tentu kita menunjukkan bahwa pandangan itu tidak semuanya benar. Satu, yang kedua kita memberi pandangan dengan kasih, bukan marah-marah ataupun menunjukkan siapa kita, karena amanatnya saja kalau di Galatia kita baca itu, hendaknya kita menegur dengan penuh kasih, gitu, dengan lemah lembut, penuh kasih sambil menjaga diri, jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi bagi orang yang rohani kalau menegur anggota jemaat yang mungkin melakukan tindakan itu bukan dengan ucapan yang tajam seperti pisau karena mengutarakan kebenaran. Itu sebenarnya amanatnya kalau begitu enggak sesuai dengan amanat agung dari Yesus Kristus. Jadi ya harus dengan orang yang merasa rohani, dengan penuh kasih, dengan belas kasih, menegur orang yang bersangkutan sesuai tugas tanggung jawab kita, kemudian sambil menjaga diri, kita juga jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Jadi menurut saya kok demikian. Nah, semoga hanya menambah memperkaya bapak-bapak yang sudah memberi komentar saja. Ya, tentu akan Pak Pendeta lengkapi dan betulkan atau luruskan kalau ada yang bengkok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, jadi Bapak-Bapak, saya pikir sudah begitu banyak hal yang bisa kita sama-sama renungkan pada saat ini terkait memang apa yang kita alami sebagai Bapak-Bapak, sebagai kaum pria, memang saya yakini memang tidak mudah begitu saja untuk kita lewati. Tapi kita percaya dan terus berpengharapan bahwa Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita diperbolehkan untuk bisa mengalami masa-masa pandemi pada saat ini, bukan berarti bahwa Tuhan akan senantiasa menimpakan kecelakaan ataupun Tuhan akan membuat kita menjadi sulit ataupun berduka karena semuanya ini. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita terus berkarya di dalam cinta kasih, menghadirkan damai sejahtera, walaupun mungkin bagi sebagian orang pesimis untuk mendapatkan damai sejahtera, kesukacitaan di dalam keluarga, ataupun kedamaian dalam kehidupan kita, tetapi kita buktikan bahwa damai sejahtera itu bukanlah sebuah isapan jempol, ataupun bukan hanya sekadar salam, ataupun seperti yang tadi Pak Ali bilang juga shalom yang hanya kita sampaikan saja, tetapi bagaimana itu benar-benar dapat kita wujudkan dan kita upayakan senantiasa, karena menghadirkan artinya kita yang membawa, kita yang bawa, kita yang narik, kita yang mengusahakan semuanya itu. Ya, itu namanya menghadirkan, bukan menerima aja. Kita tungguin damai sejahtera, enggak. Tapi bagaimana kita sendiri yang diajak untuk membawa itu, mengupayakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita semua. Menjadi pria, laki-laki, ataupun sebagai bapak-bapak yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan damai sejahtera Kristus untuk sesama kita. Amin. Kita akan lanjut dengan doa syafaat. Nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari Bapak-Bapak, ada yang mau didoakan secara khusus? Bapak Pendeta, doakan kakak saya yang sedang sakit di Ambon, Pak Pendeta. Siapa Pak? Sambuaga, Pak. Dances Hatuleli. Bapak D. Hatuleli ya? Ya, Pak Dances Hatuleli namanya. Terus ada yang lain? Termasuk Opa Sambuaga, Pak. Oh iya. Oke, Bapak Dance ya Pak.
Dancis satu lele Pak, Dancis. Jancis. Oke. Pak Musa Lewir, Pak. Ya, Bapak Musa ya. Ya, sip. Yang lain sama ya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang makasih begitu besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami kepada masa depan yang baik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun begitu banyak cobaan, tantangan, pergumulan kehidupan di masa pandemi pada saat ini kami alami, baik yang kami alami sendiri sebagai suami, bapak, ataupun juga ya Tuhan di dalam keluarga kami. Pada saat ini kami datang dengan segala hati kami ya Tuhan, terus memohon kepada bila Roh-Mu yang kudus nantiasa menyertai dan membimbing kami, agar kami terus memiliki hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengertian, untuk bisa terus menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan hati kami ya Tuhan dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian, dibentuhi juga ya Tuhan dengan hal-hal yang jahat. Tetapi biarlah hati kami ini semuanya kami serahkan di dalam pengasihan Tuhan. Tuhan yang mengisi hidup kami, seluruhan hati kami ya Tuhan, dengan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terus bertumbuh, iman percaya kami boleh semakin tangguh dan kokoh untuk menghadapi berbagai macam perkara kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh bapak-bapak, kaum pria, KP Sukabumi dimanapun berada. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati satu persatu. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Bila mana ya Tuhan, ada mereka yang saat ini sedang berupaya untuk memulai usaha di dalam keluarganya. Tuhan berkati juga setiap rencana-rencana yang telah dibentuk. Biarlah dengan kehendak Tuhan semuanya itu boleh dilancarkan, boleh terjadi dengan baik, dan menjadi sumber kehidupan, rezeki dalam kehidupan mereka. Begitu mungkin juga ya Tuhan, mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkanlah pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keahlian, pengetahuan, ataupun segala sesuatu yang mereka miliki pada saat ini sebagai karunia talenta dari Tuhan. Sehingga ya Tuhan, mereka pun dapat terus mengupayakan kehidupannya dengan baik. Tuhan yang akan senantiasa menolong, mencukupkan segala sesuatunya. Mereka juga ya Tuhan yang saat ini sedang menantikan masa-masa kerjanya, karena terpengaruh juga PPKM ataupun masa pandemi pada saat ini. Dan juga terus berikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu, rezeki di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memelihara mereka semua. Kami semua ya Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para istri, ya Tuhan juga terus memberkati mereka semua. Biarlah ya Tuhan dengan segala cinta kasih-Mu, Tuhan yang juga terus menjaga dan memelihara kehidupan mereka, berikan damai sejahtera-Mu di dalam hati mereka masing-masing, yang dapat menjalankan tugas peranannya juga, bersama-sama bahu-membahu membangun kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami percayakan para istri juga dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu juga dengan anak-anak ya Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Kami percaya Tuhan juga terus menjaga dan memelihara mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai dan memampukan mereka semua untuk melewati masa-masa saat ini. Dan kiranya Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih. Ingat juga kami akan saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan juga terus jaga dan pelihara mereka. Berkatilah obat-obatannya, makanan minumannya, upaya yang dilakukan, baik melalui tindakan dokter ataupun keluarga. Kami memohon kiranya Tuhan melawat keberadaan mereka satu persatu melalui karya Roh-Mu yang kudus, melalui para dokter, perawat, dan keluarga yang mendampingi. Baik untuk Bapak dan Cis Hatuleli, kakak dari Bapak Hatuleli, untuk Bapak Sambuaga, untuk Bapak Musa Lewir, saudara-saudara kami, keluarga kami, anggota jemaat Tuhan di GKP Sukabumi yang saat ini juga sedang dalam keadaan sakit satu persatu. Tuhan juga yang memberkati dan memulihkan mereka dari setiap sakit penyakit. Dan juga berdoa ya Tuhan seluruh program pelayanan yang dilakukan komisi pria maupun juga dengan komisi-komisi yang lain, para penatua, tim, komisi, panitia, dan segala
sesuatu yang kami bentuk ya Tuhan di dalam rangka pelayanan gereja Tuhan di Kabupaten Sukabumi. Ya Tuhan juga memberkatinya agar pelayanan kami semuanya boleh menjadi pelayanan yang membawa damai sejahtera di tengah lingkungan gereja maupun di tengah lingkungan masyarakat. Kami percayakan semuanya dengan segala pemenuhan, kebutuhan, pelayanan, serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, masyarakat, di mana kami berjuang bersama-sama ya Tuhan, dalam menangani dampak COVID-19 pada saat ini. Terus berikan keteguhan hati kami untuk menjalani prokes yang baik. Tuhan juga terus menyertai dan memberkati baik pemerintah dengan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk mengelola bangsa ini dengan sebaik-baiknya, membawa damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk para medis, dokter, perawat, dan yang lain yang ikut berjibaku ya Tuhan, para relawan untuk COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga terus menyertai dan memberkati mereka, beri kesehatan, lindungi mereka ya Tuhan dari setiap sakit penyakit. Kiranya mereka juga boleh terus bekerja dengan baik ya Tuhan, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang penuh dengan lindungan kasih Tuhan. Begitu juga dengan aparat keamanan, TNI Polri, kiranya Tuhan juga terus memberkati, bahkan juga sampai pada tingkat pemerintahan setempat di RT RW, ya semuanya dapat bersatu padu ya Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas panggilan kami, agar kami boleh senantiasa hidup dalam damai, dalam situasi yang aman, nyaman ya Tuhan, bahkan juga kami boleh melewati masa pandemi ini juga dengan baik bersama-sama. Doa dan harapan kami ya Tuhan. Dan juga ada banyak hal yang kami rindukan dalam kehidupan kami, dan serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Ya, Tuhan juga akan memimpin setiap langkah kami. Untuk kehidupan kami sebagai persekutuan kaum pria, kaum bapak di GKP Sukabumi, kiranya Tuhan juga terus berkati dan pelihara. Bila mana ya Tuhan kami akan melaksanakan kebaktian di minggu yang akan datang lagi, kiranya Tuhan akan senantiasa yang akan membawa Bapak untuk hidup bergabung ya Tuhan, kembali, bahkan yang lain yang tidak dapat bergabung pada saat ini boleh ikut bergabung bersama-sama dengan kami dalam kebaktian kaum Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Kristus. Itu doa dan harapan kami semua. Kiranya kami mau serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak-bapak, akan tiba saatnya kita menghimpun persembahan, tapi sebelumnya akan saya bacakan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada sore hari ini, yaitu diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak dan saudara-saudara, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat Bapak atau saudara berikan melalui scan QR code, menggunakan aplikasi dompet digital, atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Baiklah, Bapak-bapak, sebagai pujian penutup dalam kebaktian petang ini akan diambil dari PKJ 267 yang akan kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Damai di dunia. Damai di dunia
Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bawalah damai sejahtera dimanapun kita berada. Kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian pada petang hari ini dianggap selesai. Sebelumnya biasanya kita akan foto-foto dulu. Tolong dibuka videonya. Ya, yang masih belum nampak wajahnya, mohon. Ya. Halo, tim belakang layar. Oke. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima Terima kasih Pendeta Arif, Halo semua. Ali, makasih semua. Selamat Terima kasih malam. ya. Oke, Selamat selamat malam. malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Sampai berjumpa. bertemu.